Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nathan yang senantiasa akan selalu menyajikan recap film pastinya untuk kalian guys. Semoga kalian semua masih tetap sehat dan happy terus ya guys. Di video ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film series Weak Hero untuk episode 3 dan 4. Oke, langsung saja markimul ceritanya. Di awal scene kita melihat Sokdae sudah berada di tempat bos mereka yaitu Gilsu. Sokdae meminta maaf karena lalai menjalankan tugas. Yongyi menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Gilsu marah dan menghajar Sokdae selaku penanggung jawab secara membabi buta. Scene beralih ke Sien yang sedang bermain biliar bersama Suho dan Bumsuk. Suho menantang Sien bermain biliar dengan taruhan traktir makan. Singkat cerita, Suho kalah berkat kemampuan analisa Sien saat bermain biliar guys. Hari sudah malam, Sien pulang sedangkan Suho lanjut makan-makan bersama Bumsuk. Sokdae terlihat sedang di rumah sakit dengan tangan yang diperban. Yongbin bertanya apa yang terjadi. Gilsu yang ada di kursi depan menjawab, itu semua karenamu bocah. Ia meminta Yongbin untuk melakukan sesuatu. Saat hujan turun, Sien pergi ke supermarket untuk membeli payung. Ia mempergoki Yongyi yang sedang mencuri lipstik. Tapi Sien tidak menghiraukannya dan berlalu begitu saja dengan muka datarnya. Ada petugas toko datang bertanya ada yang bisa dibantu kepada Yongyi. Tapi Yongyi sedikit panik dan berlari menggandeng Sien untuk ikut keluar supermarket. Yongyi memaksa Sien ikut dengannya untuk makan tteokbokki bareng. Ia juga mengambil ponsel Sien untuk saling bertukar nomor. Yongyi menyimpannya dengan nama menyebalkan. 내 스타일인 것 같아서. 나 원래 좀 싸가지 없는 남자 좋아해. Wah, agresif ya guys mbaknya. Selesai makan, Yongyi mengucapkan terima kasih dan pergi. Di markas, Gilsu sedang mengancam seorang remaja untuk melunasi hutangnya atau ia akan membunuh orang tuanya dan membakar rumahnya. Esoknya di sekolah, Yongbin membereskan barang-barangnya sebelum pindah. Ia meminta Sien ikut dengannya untuk membicarakan suatu hal. Soho dan Bumsok pun ikut. Yongbin memohon agar Sien menemui pengacaranya dan memberikan kesaksian palsu bahwa fentanyl itu bukan miliknya. 도와줘. 나 진짜 이러다 소년원 간다고. 저 새끼 눈물령이 더럽게 못하네. Mereka menyetujuinya dan langsung pergi ke tempat si pengacara. Bukannya ke tempat pengacara, Yongbin malah membawa mereka kepada Gilsu dan antek-anteknya. Yongbin ini emang gak ada kapoknya ya guys. Gilsu menuduh mereka mematahkan lengan Sokdae. Padahal kan itu ulahnya sendiri ya kan. Gilsu berkata dirinya orang yang bisa membunuh demi uang. Soho menimpal, bunuh orang kok bangga. Gilsu langsung mengeluarkan pisau ke arahnya sambil mengancam mengganti uang yang seharusnya dikumpulkan Sokdae tempo hari. Ia menyayat lengan Soho lalu pergi. Bumsok bertanya kepada Soho, apa kau baik-baik saja? 괜찮아, 씨발. Selama 2 hari, antek-antek Gilsu secara terang-terangan memantau mereka bertiga kemanapun mereka pergi. Sien menemui Yongyi dan bertanya siapa Gilsu sebenarnya. Yongyi memberitahu semua yang ia ketahui. Gilsu memiliki koneksi dengan gangster sungguhan. Yongyi menyarankan agar memberikan Gilsu uangnya atau dia akan menghancurkan hidup Sien seperti Gilsu menghancurkan hidupnya. Tapi sepertinya masalah tidak akan beres sekalipun Sien memberikan uangnya. Yongyi lalu memberi informasi lebih detail soal bisnis ilegal yang dilakukan Gilsu. Mulai dari transaksi fentanyl dan juga judi online. Gilsu memanipulasi permainannya sehingga membuat pemain kehilangan semua duitnya. Malam hari, Bumsuk diam-diam menjual jam ayahnya. Keesokan paginya, ia menunjukkan uang 15 juta won kepada Soho dan Sien untuk membayar Gilsu karena sudah hari ketiga. Soho meminta Bumsok bawa kembali uangnya dan mengajak lapor polisi. Sien memberitahu mereka info yang ia dapat dari Yongyi. 처음 몇 판은 계속 돈을 따게 해줘. 그렇게 몇천만 원까지 버는 거야. 당연히 다 조작으로.
Gilsu berurusan dengan peminjaman ilegal menggunakan rekening bank anak-anak, membuat mereka mengedarkan narkoboy. Semua bukti kejahatannya ada di markasnya. Xian berencana membawa polisi ke sana. Soho bertanya, apa kau mengetahuinya dari Google? 구글링했어? Ya kali. Gilsu dan antek-anteknya sudah menunggu di dekat sekolah. Soho berencana menyerahkan diri dan memberitahu si En dan Bumsuk soal lokasinya sehingga mereka bisa langsung pergi bersama polisi ke sana. Soho lalu menemui Gilsu dan berniat ikut andil dalam bisnis judi online mereka. Ia mengiming-imingi akan menjadikan sekolahnya menjadi tempat perjudian. Gilsu langsung percaya, kemudian mereka pergi untuk membahas hal itu di markasnya. Beberapa orang termasuk Jungyi dan Sokdae tetap di sana untuk menjemput dua orang lagi yaitu Si En dan Bumsuk. Begitu mereka pergi, Jungyi menghampiri Si En dan memberitahu alamatnya. Setelah mendengar alamatnya, Bumsuk langsung pergi memanggil taksi karena khawatir dengan Soho. Sokdae bertanya kepada Jungyi sebenarnya ada apa ini. Jungyi lalu menjelaskan semuanya. Soho sudah sampai di markas dan mengirim detail markasnya lewat pesan suara, menggunakan smartwatch. Gilsu meminta Soho menyerahkan ponselnya untuk jaga-jaga. Soho berdalih selalu menjaga kerahasiaan ponselnya. Lalu salah satu antek Gilsu memukul Soho dengan tongkat bisbol dari belakang. Gilsu mengambil tongkat itu dan memukulnya berkali-kali. Ia ternyata sudah tahu kalau Soho berniat menipunya. Ia lalu mengetahui semuanya setelah mengambil ponsel Soho. Kemudian menyuruh antek-anteknya memanggil Sokdae dan ikut dengannya sembari membawa Soho. Bumsok sampai di markas. Gilsu pun sekalian membawanya juga. Xian bersama polisi datang, tapi rumah terlihat sudah kosong. Polisi pun kembali dan meminta Xian menghubunginya kembali kalau ada apa-apa. Xian menyelinap ke dalam rumah, tapi di sana benar-benar sudah tidak ada orang sama sekali. Ia lanjut mencari bukti sambil menelepon Soho, tapi tidak dijawab. Gilsu membentak Sokdae ada di mana, dan menyuruh orang untuk menemuinya di Mangodong bersama Yongyi. Jika tidak, dia akan menjual anak yang bernama Sung Chan. Tapi Sokdae memutuskan untuk pergi sendirian, dan memberi Yongyi kartu kredit untuk mencari tempat tinggal selama beberapa hari. Xian menelpon Jungyi. Jungyi meminta Xian bersama polisi mengikutinya lewat aplikasi WhatsApp selagi dia mengikuti Sokdae dari belakang. Jungyi memanggil Sokdae dan meminta ikut dengannya. Kemudian ia mengirim pesan kepada Xian untuk datang ke Manggudong. Sokdae meminta maaf karena Jungyi jadi terlibat dengan Gilsu karena dia. Xian sudah sampai di sana sendirian. Ia menelpon polisi dan bertanya sudah sampai mana. Singkat cerita, Gilsu sudah tahu kalau Jungyi lah yang membocorkan. Ia menyuruh antek-anteknya membawa Jungyi dan memukuli Sokdae dengan tongkat besi. Kemudian melakukan cap-cip-cup untuk memilih siapa dulu yang akan ia tusuk antara Jungyi, Soho, dan Bumsok. Ding dong deng. Pilihannya jatuh kepada Soho. Saat akan menusuk Soho, Sokdae dari belakang menariknya hingga jatuh. Mereka mulai berkelahi. Awalnya Sokdae unggul, tapi Gilsu mengeluarkan pisau dan keadaan berbalik. Saat Gilsu sedang mengoceh, Jungyi memukulnya dari belakang dengan kayu. Ia menyuruh Sung Chan membawa Sokdae. Gilsu lalu mencekiknya sekuat tenaga seperti orang kesurupan. Ia kemudian menghentikan cekikannya setelah mendengar sirene polisi. Xian datang mengatakan semuanya sudah berakhir dan polisi akan menggeledah mobil Gilsu yang ada di bawah. Gilsu dan anteknya lantas langsung pergi dari sana. Setelah Xian melepaskan ikatan Soho dan Bumsok, para penjahat itu kembali sambil membawa HP yang mengeluarkan suara sirene. Ya, ternyata itu akal-akalan Xian untuk mengoceh mereka, guys. Mereka mulai menyerang Xian dan Soho, sedangkan Bumsok hanya menonton saja. Kayak kita sekarang lah guys, bedanya dia nonton secara live. Hehe.
Sokdae, Yoongi, dan Sungchan berniat untuk kabur dan mengambil jalan lain saat mereka melihat polisi sudah ada di sana. Polisi mengeluarkan pistol peringatan. Gilsu berhasil kabur, dan Si-eun mengejarnya sampai Gilsu berhenti di suatu area. Si-eun mengambil tongkat dan menyerangnya, tapi dibanting dengan mudah. Gilsu mulai mengeluarkan pisau. Untungnya datang Soho dan mereka pun menyerang Gilsu secara bersamaan. Mereka sempat kewalahan tapi pada akhirnya Gilsu berhasil tumbang. 진짜 미쳤냐? 야, 어쩌려고 혼자 쫓아가냐? Soho kesal kepada Si-eun yang mengejarnya sendirian. Si-eun berkata ia tahu kalau Soho pasti ikut datang. Sokdae berniat menyerahkan diri sendirian dan menyuruh Sungchan membawa Yoongi pergi. Hari sudah malam. Polisi sudah membawa Gilsu dan antek-anteknya ke kantor polisi. 이제 그만 보자, 씨발놈아. Soho meminta Si-eun mentraktir sup lutut sapi. 도가니 나와. 내 뱃속에 고소가 들었나? Si-eun dan Bumsuk diminta untuk memberikan pernyataan. Ada seseorang berpakaian rapih masuk ke ruangan. Ia mengatakan sudah berbicara dengan kepala polisi dan merahasiakan kejadian hari ini dari pihak sekolah dan keluarga orang-orang yang terkait. Dia juga meminta mereka melupakan kejadian hari ini. Si-eun lalu pergi duluan keluar ruangan. Pria itu sepertinya bawahan dari ayah Bumsuk, karena ada pembicaraan pribadi antara pria itu dan Bumsuk. Di luar ruangan, Sokdae mengajak Si-eun makan di lain waktu. Di luar kantor, ia bertemu dengan Yoongi yang langsung menanyakan keadaan Sokdae. Ia menjawab Sokdae hanya sedang diselidiki dan akan baik-baik saja. Kembali ke dalam ruangan. Gilsu sudah ada di sana. Pria berjas itu menutup rapat hordeng jendela dan meminta Bumsuk melakukan sesukanya kepada Gilsu. Bumsuk tidak mau, lalu pria itu menghajar Gilsu sebagai contoh. Gilsu memprovokasi Bumsuk, tapi ia hanya pergi dengan kesal sambil menendang tong sampah. Si-eun menjenguk Soho bersama Yoongi. Yoongi meminta maaf atas semuanya dan numpang tidur di sana untuk semalam. Si-eun mengatakan kalau ayah Bumsuk sudah menutupi semuanya dan meminta mereka untuk melupakannya. Ayahnya anggota majelis Oh Ji-won, ucap Si-eun. Kok tahu aja Si-eun ya guys? Kira-kira dari mana ya? Entahlah. Mereka lalu mengobrol santuy sambil membahas kejadian tadi. Si-eun pergi sebentar membelikan Soho dan Yoongi makanan. Soho syok dan bertanya, kau kerasukan apa? Karena itu bukan seperti dia. 나 지금 소름 돋는데? 뭐야 이 새끼? Si-eun hanya tersenyum. Soho semakin syok melihatnya. Di sisi lain, Bumsuk sedang dihukum oleh ayahnya di rumah. Bumsuk terlihat kesakitan dan film pun bersambung. Oke guys, itu tadi rangkuman film Weak Hero episode 3 dan 4. Di 2 episode ini bikin aku campur aduk ya. Ada yang bikin kesel, ada yang bikin aku senyum-senyum sendiri, ada juga yang bikin aku ngerasa kasihan, apalagi lihat Bumsuk di scene akhir. Ayahnya jahat banget ya guys. Tapi untungnya satu bos penjahat sudah tertangkap ya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Terus pantengin channel ini ya guys. Tidak lupa saya minta maaf kalau masih ada kesalahan kata-kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.